Tapi sebenarnya memang ini kita akan pembahasan memang lebih pada isi ya, tapi juga akan masuk pada aspek manajemen proyeknya. Nah, hari ini kita akan ada presentasi dari Unpad, Pajajaran, ada Hasanuddin ada? Oh ya ada. UNER juga ada. Udayana ada, datang? Enggak? Ada? Oh belum datang? Ya. Kalau dari Hasanuddin belum? Oh dari, oh ya di belakang, ya belakang, belum. Ya masih, di SMS ya, sudah kita mulai. Oke, nah ini seperti tadi, kalau kita lihat secara, mungkin Pak Mustafa juga kita lihat pada, nah ini. Jadi bagaimana program pengantar PDS 2 ini kita kelola sebagai satu proyek yang tentunya punya awal dan akhiran. Dan juga mempunyai staffing, SDM, serta mungkin keuangan, anggaran. Nah ini, nanti mohon dicermati juga kira-kira bagaimana memilih orang-orang yang mengembangkan. Ini nggak mudah nih, karena BS2 itu biasanya senior, tapi kalau orang-orang senior dan nangani semua senior semua itu nggak jalan. Nah, itu kita lihat bagaimana komposisinya ya. Dan yang menarik tadi seperti Bu Ova tadi, nanti Bu Ova juga komentar mengenai masalah PPDS 2 ini juga tidak semuanya kuat ya Bu Ova ya. Jadi bagaimana kerjasama antar FK ini perlu kita cermati. Oke, untuk pertama mungkin dari Unpad dulu Pak Dhani, ya, nanti. Setelah itu dari Erlangga. Oh, udah dulu? Oh, udah dulu atau? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami dari Jawa Barat ya, Jawa Barat. Saya berbicara soal Jawa Barat karena nanti memang program pengembangan pendidikan spesialis 2 ini kami lebih memberatkan pada program pengembangan wilayah Jawa Barat. Mengapa demikian? Karena kami menganggap jumlah penduduk 44 juta yang ada di wilayah Jawa Barat itu adalah jumlah penduduk terbesar di antara provinsi di Indonesia. Memang Jawa Barat ini dengan jumlah penduduk 44 juta ini menarik minat bukan hanya dari kalangan medis, juga kalangan-kalangan lain untuk investasi di situ. Dan kami dari institusi kedokteran dengan fakultas kedokteran yang memiliki nilai akreditasi A, memiliki kepentingan besar untuk mengembangkan wilayah Jawa Barat, terutama nanti adalah Jawa Barat bagian selatan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, teruskan saja slide. Nah, kalau kita lihat peta perjalanan karier, ya, saya kira ini kalau kita lihat peta perjalanan karier, seorang dokter umum barangkali memang dia tidak puas hanya sekedar menjadi dokter umum. Demikian juga setelah dia mengikuti kegiatan internship, kemudian pre-service training yang di universitas kami ini merupakan salah satu persyaratan utama apabila dia ingin mengikuti pendidikan dokter ahli nanti sebagai dokter layanan primer atau dokter spesialis. Ini adalah salah satu kewajiban mengikuti pre-service training sebanyak 2 semester. Selanjutnya, ya, ini adalah sistem framework yang kita harapkan bahwa dengan bergulirnya terus program pendidikan profesi kedokteran, maka sekarang sistem pendidikan bidang kedokteran, profesi kedokteran, terutama lebih menitik beratkan atau lebih berpatokan pada sistem kesehatan. Jadi di sini kelihatan bahwa populasi atau masyarakat bertindak sebagai driver, dia sebagai ujung tombak pengendali, di mana kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat akan diterjemahkan, keinginan mereka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik akan diterjemahkan dalam bentuk meningkatkan keinginan untuk sistem pendidikan yang baik. Inilah yang kami buat di Universitas Pajajaran Bandung. Dengan sistem ini diharapkan pendidikan bukan hanya ada di institusi, tetapi juga berkembang ke wilayah-wilayah lain yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sorry. Ya, kita lihat bahwa sebagian besar institusi pendidikan kedokteran saat ini yang ada di Indonesia
ini berada pada generasi kedua. Generasi kedua yaitu pada problem based learning dengan Academic Medical Center yang mungkin dikembangkan oleh Dr. Ratna Sitompul juga di FKUI. Dan kami berkeinginan, karena sudah saya katakan tadi bahwa Jawa Barat memiliki penduduk demikian banyak 44 juta dan banyak sekali daerah-daerah wilayah terutama Jawa Barat bagian selatan yang memiliki kemampuan yang rendah di bidang ekonomi maupun kesehatan, sehingga kami berupaya mengembangkan sistem pendidikan berdasarkan keinginan masyarakat. Karena pelayanan kesehatan di sana kurang baik, maka kami berupaya mengembangkan sistem pendidikan berbasis pelayanan kesehatan. Di sini yang kami inginkan, dan dalam upaya mengembangkan Jawa Barat tersebut, kami tidak hanya bekerja sendiri. Kami bermitra dengan 4 fakultas kedokteran lain yang ada di wilayah Jawa Barat. 3 kedokteran ada di Bandung dan 1 ada di Cirebon. Dan salah satu bukti bahwa kami telah melakukan mitra dengan ke-4 fakultas kedokteran tersebut dalam mengembangkan Jawa Barat, pada saat kemarin pada tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus kami mengembangkan sistem kesehatan di wilayah Jawa Barat bagian selatan, terutama di Sukabumi namanya Ujung Genteng. Kebetulan petanya tidak saya buat. Ini adalah sistem kesehatan yang ada di Jawa Barat yang kami kembangkan dengan bermitra dengan 4 yang lain. Dan kita lihat pula, Nah, kita lihat bahwa dengan berlakunya undang-undang BPJS, maka kita juga di Universitas Padjadjaran mengembangkan Distributed Medical Education. Karena kami melihat dalam keseharian kami bahwa kasus-kasus yang ada pada Rumah Sakit Hasan Sadikin umumnya bersifat subspesialistik, maka kami pun berupaya untuk mengembangkan rumah sakit jejaring dan rumah sakit yang diharapkan akan dapat menjadi pusat pendidikan spesialis di daerah. Kemarin kami telah melakukan kerjasama untuk mengembangkan pusat pendidikan spesialis di Cirebon dengan Rumah Sakit Gunung Jati. Itu adalah salah satu bentuk upaya kami sebagai rumah sakit rujukan tersier, Fakultas Kedokteran akreditasi A, yang umumnya nanti akan menerima di rumah sakit tersebut adalah pasien-pasien yang sifatnya subspesialistik. Sehingga selain kami mengembangkan pusat pendidikan spesialis di daerah yang ada Jawa Barat, kami pun akan mendorong atau mengayomi tenaga-tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun sekunder. Ya. Oleh karena itu, karena kebutuhan pendidikan subspesialis dan dengan berkembangnya Undang-Undang BPJS, kemudian berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, kemudian adanya Peraturan Mendikbud 49 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka kami berupaya atau mengajukan diri untuk mengajukan program studi pendidikan subspesialis secara resmi. Meskipun saat ini kami pun sudah mengadakan pendidikan subspesialis, tetapi masih di bawah kolegium. Kami berharap ini berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ya, ini kita lihat bahwa saat ini kita menganggap atau menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi, program pendidikan spesialis 2 atau subspesialis itu setara dengan program pendidikan S3 atau S3 terapan. Kemudian kita lihat pula ya, bahwa inilah yang diinginkan oleh lulusan spesialis 2 yang memiliki level doktor. Mereka menghasilkan karya yang kreatif, original dan teruji melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. Selain itu juga melakukan penelitian, mengembangkan riset yang akhirnya mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional nanti dalam bentuk publikasi. Nah, ini kami cuplik beberapa peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan yang ada kaitannya dengan program pendidikan, program pengembangan pendidikan subspesialis atau spesialis 2. Kita lihat bahwa untuk mencapai level spesialis 2 atau doktor, maka minimal diperlukan 72 SKS, kemudian juga masa studi mahasiswa paling sedikit 3 tahun, selama ini kita banyak sekali yang menjalankan hanya 2 tahun, dan untuk mendirikan program studi spesialis 2 atau doktor, maka diperlukan minimal 2 orang guru besar atau profesor dari 6 tenaga dosen tetap tersebut. Ini yang sekarang menjadi dilema barangkali untuk program-program studi yang ingin mendirikan
program studi subspesialis atau spesialis 2. Ya, ini adalah rumusan keterampilan umum, saya kira kita lewat saja. Ya, ini tujuan pendidikannya, saya kira ini normatif. Nah, ini juga berdasarkan kompetensi based education model, maka apabila kita ingin mengembangkan sistem pendidikan berdasarkan sistem kesehatan, maka kita juga harus menyediakan perangkat-perangkatnya dalam bentuk kompetensi, kurikulum, dan sistem penilaian untuk sistem pendidikan di bidang kesehatan tersebut. Ini adalah beban studi yang kami tawarkan untuk program pendidikan spesialis 2 yang ada di Fakultas Kedokteran Unpad, karena 72 SKS itu minimal, maka dalam satu semester kami mengemukakan 12 SKS untuk tatap muka terstruktur. Proposal disertasi apabila kita lihat dalam contoh proposal yang dikemukakan untuk level doktor itu adalah 5 SKS. Tetapi karena ini memang lebih banyak ke arah kompetensi vokasi, profesi, maka kami menurunkan menjadi 2 SKS, demikian juga disertasi dalam level doktor 30 SKS, kami buat 15 SKS, dan karya ilmiah internasional 20 SKS. Untuk program S3 kami untuk spesialis 2 kami buat 10 SKS sehingga total 77 SKS, dan diharapkan pada minimal 6 semester ini akan terselesaikan. Ya, ini kurikulum pendidikannya, materi pembelajarannya meliputi muatan akademik dan profesi. Dan ini semester-semester berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, memang pada umumnya pendidikan subspesialis tidak dilaksanakan selama 4 semester berturut-turut di dalam satu institusi. Dia bisa melakukan shopping di rumah sakit tempat dia bekerja. Karena berdasarkan pengalaman, maka mereka akan merasa berat untuk meninggalkan daerahnya terlampau lama apabila diperlukan 6 semester. Karena itu yang penting adalah 1 semester pertama kami anjurkan mereka tetap berada di tempat institusi pendidikan tersebut berjalan, selanjutnya dilakukan shopping, dan pada semester 6 diharapkan dia sudah melakukan disertasi dan publikasi ilmiah. Ya, ini prinsip pembelajarannya, saya kira normatif juga. Ya, dan yang kami buka sekarang adalah untuk 7 peminatan. Kami akan membuka 1 program studi subspesialis secara umum, karena sekali lagi untuk mendirikan 1 program studi kita membutuhkan 6 tenaga. 6 tenaga, dan 2 diantaranya harus profesor. Karena itu apabila kita ingin membuka, kemarin ada wacana di antara departemen-departemen terkait seperti patologi klinik, kulit kelamin, ilmu kesehatan mata, anestesi, mereka ingin sebetulnya dalam 1 departemen membuat 1 program studi. Artinya apabila kita ingin membuat 7 program studi, maka mereka memerlukan 7 kali 6. Artinya perlu 42, dan 7 kali 2 untuk profesor. Artinya mereka membutuhkan 14 orang profesor untuk pendidikan membuka program studi subspesialis. Ini tentu sangat memberatkan. Kami kemarin mendapatkan mandat dari Ditjen Dikti untuk membuka program magister anti-aging, itu pun kami mengalami kesulitan. Kita hanya perlu 6, karena tenaga Kemendikbud yang memiliki NIDN semuanya sudah dipakai. Betapa sulitnya kami mengatur-atur kembali supaya proporsional untuk masing-masing program studi. Karena itu untuk pembukaan program studi subspesialis saat ini kami membuka hanya 1 program studi subspesialis dengan 7 peminatan. Nah, ini tim pengembangannya, karena kami dalam menyusun kurikulum ini juga mendapat narasumber dari Colorado, dari Universitas Columbia, dan dari Maastricht. Dan penanggung jawabnya saya sendiri, ketuanya Profesor Alex, dan selanjutnya ini adalah koordinator-koordinator yang lain. Ya, ini mekanisme kerjanya. Dan ini adalah rencana yang sudah kami buat. Naskah akademik sekarang sudah tersusun dari seluruh 7 peminatan tersebut sudah terkumpul dalam 1 naskah akademik, dan minggu depan kami akan ajukan ke rapat senat akademik fakultas untuk selanjutnya mendapat izin dari rektorat, kemudian untuk diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Baik, saya kira itu adalah
rencana yang kami buat, mudah-mudahan bulan Oktober kami sudah dapat mengajukannya ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Terima kasih. Kita juga masuk dulu sebentar ke fokus ke tadi SDM ya Pak, SDM yang ini ya, dari dulu ya. Jadi ini memang struktur ini gimana Pak? Apakah ditetapkan oleh dekan, yang Pak apa tadi? Ya, nah, ini. Ya, ini atas SK dekan atau ya? Ya. Kemudian ada berapa waktu ini akan berjalan nih, timnya ini, kira-kira, dan apa produknya itu ada satu apa semacam spesifikasinya Pak? Ya. Ya. Tadi apakah 6 bulan bisa tepat waktu ini yang juga, karena tadi seperti tadi juga ada masalah eksternal ya, tadi yang DLP itu ternyata kolegiumnya belum terbentuk, kolegium belum jadi, jadi ada uncertainty-nya. Nah, kalau seperti ini kira-kira apa Pak yang menjadi risiko molornya kelompok tim kerja ini? Ada, sudah diberi, jadi tidak tepat waktu pada bulan September ini. Kira-kira apa Pak yang membuat? Ya, saya kira ketepatan membuat naskah akademik dari masing-masing peminatan, Profesor, itu yang menyebabkan kami sebetulnya dari pusat, dari ketuanya Prof. Alex dan tim yang lain, itu sudah membuatkan naskah akademik contoh prototipenya, supaya dibuat oleh masing-masing peminatan. Nanti supaya satu tipe bentuknya. Karena sebetulnya sekarang pun program studi untuk subspesialis sudah berjalan, cuma di bawah kolegium begitu kan ya. Sekarang sedang berjalan. Tapi sekarang kita ingin, karena keluarnya standar nasional SNPT peraturan undang-undang Dikdok, maka kita harapkan ini izin prodinya keluar dari Dikti. Ya. Oke, jadi keluar itu kira-kira bisa diprediksi keluar atau susah keluarnya Pak? Oh, ini jadi menarik ya, hari kita lihat, karena kan indikatornya kan keluarnya izin Dikti ya, ini jadi satu hal yang... Ya, memang terus terang ini yang menjadi salah satu kesulitan adalah karena jumlah SKS, ada beberapa kolegium tentu kita masih tetap meminta masukan dari kolegium, dari Dikti ya, masukan kolegium. Karena apa? Karena kolegium merasa dia yang lebih mengetahui tentang pendidikan spesialis atau subspesialis. Nah, masalahnya adalah seperti tadi kalau kita lihat pada contoh proporsi yang diajukan oleh peraturan Mendikbud ini, mereka memberikan contoh pembobotannya jauh lebih ke arah ilmiah, aspek ilmiah. Sedangkan orang kolegium lebih menginginkan ke arah aspek profesinya. Begitu. Itu yang menyebabkan yang kami buat ini merupakan jalan tengah, supaya apa yang diinginkan oleh Dikti tercapai, tetapi di sisi lain juga kita tidak mengurangi bobot yang diinginkan oleh profesi, oleh kolegium. Seperti kita lihat tadi 48 SKS untuk tatap muka terstruktur itu adalah dalam bentuk kegiatan profesi. Oke, jadi memang tiap proyek ada risikonya. Mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya komentar ya. Tadi berarti ini di Unpad ini satu prodi sendiri untuk subspesialis dan akan dikembangkan, di dalamnya ada peminatannya ada berapa? Ada 7 peminatan. 7 peminatan itu satu rumpun atau berbeda-beda? Jadi nanti seperti penyakit dalam, nanti penyakit dalam ada sub peminatan lagi. Karena memang sekali lagi mereka menginginkan sebetulnya satu departemen, satu program studi. Tetapi tentu itu hampir tidak mungkin, kebutuhan tenaganya tidak mungkin tercapai. Pasti nggak akan keluar. Karena seperti saya kemukakan tadi, salah satu contoh yang sudah kami buat untuk pembukaan program studi magister anti-aging kemarin, maka kami harus menarik tenaga dari sini, memetakannya kesulitan. Apalagi ini apabila dibuat 7 program studi. Ya. Pertanyaan saya, karena kalau di dalam minat itu harus 70% dari bodinya, dari yang core-nya. Sehingga kalau misalnya rumpunnya berbeda-beda kan tidak mungkin. Nah, saya hanya menawarkan, ini satu diskusi saja Pak Laksono, yang kita memikirkan untuk bahwa program studinya itu adalah
di departemennya itu. Jadi program studi spesialis ya, obstetri ginekologi misalnya gitu. Sehingga peminatan itu adalah di dalam di situ. Jadi ada yang levelnya masih umum, ada yang levelnya adalah sudah subspesialis. Tapi itu juga merupakan satu pertanyaan juga, karena selama ini kita seolah-olah memberikan level yang berbeda. Nah kalau kita kembalikan ke, makanya ini membingungkan, kita kembalikan ke KKNI, Undang-Undang Dikdok tidak mengenal jenjang yang berbeda itu. Tapi KKNI mengenal itu dengan jenjang yang berbeda. Spesialisnya berapa sih? 8 atau 9? 8. KKI minta dokter 8. Jadi dokter 7 dong. Karena KKI selalu minta dokter itu 8, setara dengan master. Iya kan? Iya KKI begitu. Iya KKI. Iya KKNI 7. Makanya itu kan ini membingungkan. Nah di dalam Dikdok itu sendiri kan ditulisnya spesialis / subspesialis, bukan berarti satu lebih daripada yang lain gitu loh. Seolah-olah begitu. Sehingga penerjemahannya ini membingungkan. Nah kalau kami berpikir, lah kalau misalnya minat, misalnya prodinya 1, kita punya sekarang ini yang berjalan ada 21 program PPDS 2. Padahal nanti akan berbeda-beda sekali. Jadi kan nggak mungkin. Tapi kalau dipetakan per satu prodi, itu juga tambah nggak mungkin. Gitu ya. Jadi itu saya kira problem bersama ini. Ya, jadi memang saya kira ini perlu didiskusikan, karena di Unsri sendiri kita sudah punya program subspesialis yang memang ada izin DP-nya, ada izin rektornya, tapi dia di departemen penyakit dalam, jadi subspesialis penyakit dalam. Nanti di bawahnya baru ada peminatan, ada ginjal hipertensi, ada hematologi. Kita baru 5 buka subnya itu. Nah, tapi dia subspesialisnya di penyakit dalam. Jadi nanti pemikiran kami nanti misalnya anak buka lagi subspesialis anak. Nah, tapi kalau kita lihat di Unpad tidak kan, subspesialis peminatan. Nah, tapi sebenarnya kalau bisa diterima yang Unpad lebih mudah untuk fakultas lain mengembangkan dibandingkan dengan jadi kita nunggu juga kalau Unpad berhasil mungkin kita bisa ikut Unpad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohonkan maaf ke Bapak Dekan kami, Prof. Agung tidak bisa hadir, tapi beliau hadir diwakili oleh Direktur Akademik kami, Dr. Gadis. Kemudian kami sendiri memperkenalkan, nama saya Hermanto, saya anak buahnya Bu Ova. Ya, saya di veto maternal. Saya belum bisa. Kita tidak selancar di Unpad ya. Terus kita ada beberapa SP2 kita, mohon maaf lebih banyak ke saya membicarakan obstetri. Sudah jalan mulai 2004. Kita sudah untuk SP2. Kita sudah ujian nasional, sudah menerima secara nasional, diuji secara nasional. Mungkin kita kemarin sudah. Jadi 5 divisi untuk obstetri. Kalau untuk yang lain lebih saya tidak nyiapkan tadi datanya persisnya berapa. Untuk PPDS 1 kita 25 prodi, mahasiswanya 1.900, lebih banyak dari S1 mahasiswa PPDS-nya. Jadi itu penghasilan yang luar biasa untuk rektor. Seperti di tempat lain turunnya juga agak susah ya. Jadi diam-diam jangan keras-keras. Jadi saya menampilkan yang saya tahu. Monggo, jadi pelaksanaan PPDS UNER ya dilaksanakan di himpunan sampai sekarang kita tidak ke rektor. Undang-undang Dikdok ini dari kita rundingan, diam-diam berunding, kita tunggu wait and see sikap kita gitu. Karena undang-undang apapun juga membutuhkan peraturan pemerintah. Pelaksanaannya dalam 2 tahun. Tidak bisa langsung keluar undang-undang langsung dilaksanakan, tidak bisa. Jadi sekarang pun sudah beberapa kali pertemuan kita menunggu. Kalau bisa diubah. Ada beberapa hal yang mungkin perlu di judicial review, Prof. Nyun Sewu. Jadi mungkin Prof dan ibu-ibu yang di pusat ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Kemudian kalau di Objin di sana juga dilaksanakan oleh divisi. Departemen kemudian ada divisi SP2. Dari itu himpunan berhubungan dengan himpunan terus. Tidak lewat rektorat sampai sekarang. Berikutnya.
Ini 5 divisi, kita sudah semua mulai ambil konsultan masih istilahnya di sini, bukan subspesialis. Ini terminologinya juga mohon dipertimbangkan. Ada kalau orang awam melihat subspesialis dipikir spesialis yang belum selesai itu sebagian. Hati-hati. Kayak orang they don't know what they don't know. Kayak kemarin Dokter Ayu itu mereka tidak tahu yang operasi operator yang orang ketiga pun yang cuma megang gini dihukumnya sama dengan yang operatornya. Jadi mereka tidak tahu ya. Jadi hati-hati dengan istilah. Sub itu bukan penjenjangan. Kalau menurut saya kakak super ini itu supaya penjenjangan. Kalau sub di bawahnya hati-hati, mohon dipertimbangkan itu. Ya berikutnya kedokteran fetomaternal. Jadi kita lebih kompetensi base, berbasis kompetensi bukan SKS. Kita mempertanyakan SKS besar dan SKS kecil nanti. Ujiannya ini nanti. Ada ujian tulis, OC dan OSATS. Kita berbobot di patient base, bukan di tatap muka. Saya tahu di Bu Sofi sangat untuk terstruktur, terjadwal dan terukur, sangat bagus. Kalau kita lebih ke pasien base. Berapa jumlah kasus eklamsia yang sudah ditangani, berapa kasus morbiditas yang ditangani, berapa near miss yang ditangani. Kita takut begini. Ini ujian tulisnya bagus, seksionya cuma 100. Kita targetnya 400 misalnya SP2, SP1. Kalau untuk SP2 ini dia merawat di ROI, ruang observasi intensif, eklamsi dengan komplikasi gini-gini minimal 20 kasus. Jadi ada minimal requirement untuk menangani kasus, bukan ujian tulis nanti yang menentukan. Kemudian prosesnya penerimaan satu pintu. Jadi melalui himpunan. Dulu melalui center masing-masing, sekarang kita jadikan satu himpunan, satu pintu, kemudian didistribusikan. Untuk fetomaternal baru 5 center, berjalan 4 semester, tapi bukan berbasis waktu, kita berbasis kompetensi, jadi mungkin tambah lama. Belum ada yang 1,5 semester. Jadi kalau dia belum menjalani sekian, menangani sekian kasus eklamsi dengan HELLP syndrome sekian, nah itu kita usulkan belum. Kemudian belum menyusun ini. Ujiannya juga ada ujian tentang disertasinya itu di tingkat nasional. Kemudian ada siklus ke luar negeri. Kalau ini 5 divisi onkologi misalnya 6 bulan ke Amsterdam. Kalau di veto di Adelaide kita. Jadi macam-macam. Kita tidak shopping, tidak kemana-mana ke center lain, tidak. Kita di Surabaya saja, tidak kemana-mana. Ujian nasional 2 kali setahun. Kemudian permasalahan yang ini subspesialis atau konsultan mohon dipertimbangkan berbasis kompetensi SKS dan SKS ini sistem kredit semester dan satuan kredit semester. Kami memprotes LP3 kami berdiskusi menghitung SKS untuk SP1 pada awalnya. Pada waktu itu kami menanyakan SP1 Dokter Ayu itu kalau dituntut SKS-nya berapa ya? Risiko itu tidak dihitung dalam sistem kredit. Itu padahal beban kerja dosen, beban kerja BPDS. Ketularan AIDS waktu melakukan operasi itu SKS-nya berapa? Tidak bisa dihitung. Mendampingi dying patient itu SKS-nya berapa? Menjadi long life learner, soft skill itu ngitung SKS-nya tidak bisa. Jadi kami usulkan ini karena profesi akademik tidak bisa dihitung SKS. Makanya kami belum 100%. Saya sangat tidak setuju SKS untuk profesi. Hingga masih LP3-nya mau menerima kita. SKS itu adalah beban dosen dan beban mahasiswa. Beban dosen itu bisa ketularan, Pak. Ketularan penyakit pasien itu tidak bisa dihitung SKS-nya. Atau dituntut pasiennya mati pada waktu membimbing. Histrektomi atau CA cervix stadium 3 dioperasi meninggal di meja operasi itu SKS-nya berapa? Tidak bisa dihitung. Jadi mohon dipertimbangkan untuk memakai SKS. Berikutnya profesi atau akademik ini mohon dipertimbangkan juga. Menurut kami ini lebih ke profesi. Tidak bisa. Boleh kita dok begini langsung undang-undangnya, tapi mohon undang-undang bisa di judicial review. Saya mengambil contoh begini, ya berikutnya Mas. Wait and see ya, rektor sudah mulai bergerak. Contohnya begini, ya berikutnya Mas. Undang-undang praktik kedokteran pasal 26 itu KKI itu
KKI disebutkan mensahkan, tapi di Undang-Undang Pendidikan Dokter Kementerian Menteri Pendidikan itu menetapkan. Di mana peran KKI dan Mendikbud? Apakah ada mensahkan dan menetapkan itu berbeda? Ini mohon dipertimbangkan. Coba dibaca lagi pasal 26 dan 24. Satu mengesahkan, yang satu menetapkan. Tidak tahu saya. Ini di dua undang-undang yang berbeda. Apakah undang-undang yang berbeda tingkatannya sama atau duluan mana yang keluar itu duluan? Jadi mohon dipertimbangkan, ada hal-hal yang tidak benar di sini. Satu lagi, misalnya undang-undang praktek kedokteran dan undang-undang rumah sakit itu mengubah dasar negara menjadi asas. Jadi sebetulnya dasar negara kan Pancasila. Di situ diubah jadi asas negara. Apakah itu tidak cacat hukum sebetulnya? Jadi mohon dilihat lagi. Ayo kita lihat sama-sama. Ini ada, saya ada ininya cuma tidak keluar di sini tadi. Yang berikutnya. Ini ya. Yang menyusun pendidikan, misalnya untuk spesialis, dokter spesialis itu disusun oleh kolegium, itu di Undang-Undang Praktik Kedokteran sudah ada pasal 26. Di Undang-Undang Pendidikan Dokter pasal 24 itu semua oleh Mendiknas. Bagaimana kita mengakomodasi ini, menyikapi ini? Kalau kita nurut undang-undang ini di Undang-Undang Praktik Kedokteran, apakah salah ini? Ya? Untuk pendidikan profesi dan profesi dokter spesialis disusun oleh kolegium. Coba nanti di bawahnya. Terus saja ya. Ya, bekerja. Ini dikdok ya. Ya, kementerian ya. Ini ditetapkan oleh menteri. Jadi mohon dipertimbangkan, ada undang-undang yang 4 undang-undang yang tolong ternyata mengatur kita, terlalu banyak undang-undang yang mengatur kita, yang kita ikuti, bingung kita